Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ulasan Ringan. Di video kali ini kita kedatangan lagi sebuah HT yang cukup viral di beberapa waktu yang lalu. HT apa itu? Mari kita unboxing bersama-sama. Jadi tonton videonya sampai habis dan jangan skip ya teman-teman. Nah, di boxnya mungkin teman-teman tidak asing ya, karena sama dengan box HT Escom FC6 Pro yang di video lalu sudah kita unboxing dan sudah direview sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita kedatangan lagi sebuah HT dari Quanseng, atau di Indonesia kebetulan saya belinya merek Escom, di rebranding oleh Escom ya. Escom FC5 Pro. Escom FC5 Pro frekuensinya sama dengan range frekuensinya sama ya, dengan hampir sama dengan Escom FC6 Pro yang kemarin kita unboxing itu. Di sini frekuensinya cukup lebar. Nah, kita lihat dulu boxnya, masih sama ya, tidak ada perbedaan. Di sini ada spesifikasi dan lain sebagainya. Mungkin memang seperti ini box dari sananya tanpa branding gitu ya. Oke, tanpa berlama lagi kita buka boxnya. Ya, langsung kelihatan ya HT-nya. Di sini ada seperti biasa user manual. Di spesifikasinya kita lihat di sini output powernya 5 watt ya. Nanti kita buktikan. Secara menu sama ya dengan Escom FC6 Pro. Kemudian di sini ada kartu garansi Escom. Nah, kartu garansi Escom service centernya lengkap ya. Jakarta, Tangerang, Bali, Makassar, Bogor, dan seterusnya. Kemudian di sini ada buku panduan manual Escom. Auto Plaza Indonesia sebagai importirnya. Nah, ini HT-nya ya, teman-teman. Kita buka. Kita langsung cek. Di sini Escom ya. Ini Quanseng UV5R Plus. Kita lihat di sini ada port antena. Ini konektornya SMA female ya. Kemudian di sini ada indikator RXTX. Kemudian di sini ada lampu LED. Di sini ada knob volume dan on off. Kemudian ini cantolan untuk lanyard. Di sebelah kiri HT-nya ada seperti biasa. Nah, ini lebih ini ya, karetnya lebih lentur dari Escom FC6 Pro. Kita cek Escom FC6 Pro ini agak sedikit keras. Nah, ini agak sedikit keras. Oke, kemudian selain itu, nah di sini ada logo USB ya, tapi pas saya buka ternyata tidak ada. Kemudian di sini ada grip. Di sebelah samping satunya lagi ada tombol PTT yang tetap masih dari karet. Kemudian ada tombol fungsi 1 dan 2. Di depannya ada menu berwarna orange, kemudian tombol atas bawah, kemudian di sini ada exit. Nah, di sini ada numeric keypad ya, dan ini ada shortcut-shortcutnya. Di bawahnya ada tipenya FC5 Pro Escom. Di belakangnya ini ada scope frekuensinya. Jadi range-nya cukup lebar ya. Ada serial number dan lain sebagainya, tapi tidak ditempelkan, diberitahu powernya ya. Nah, kemudian di sini ada pin-nya. Ini pendinginnya cukup tebal ya. Cukup tebal dan HP-nya juga cukup berat. Oke, kita kesampingkan dulu HT-nya. Kemudian kita lihat baterainya. Nah, yang jadi pembeda adalah ini nih, teman-teman.
baterainya cukup tebal ya. Baterainya cukup tebal. Di sini tertulis 4000 mAh. Tapi kalau saya lihat di beberapa website yang menjual HT Quansheng UV5R Plus ini, itu kapasitas baterainya sekitar 2200 gitu. Oke, di sini 11,52 watt hour ya. Isinya 7,2 volt. Kemudian kita dapat apa lagi dalam box pembeliannya? Nah, di sini ada antena dual band UHF dan VHF. Bentuknya seperti ini. Beda dari kemarin ya, Escom FC6 Pro. Dan antenanya kayaknya lebih pendek. Sepertinya lebih pendek, tapi nanti kita cek lagi ya. Kemudian kita dapat apa lagi nih? Kita dapat lanyard. Kemudian ada dock charging ya. Ini sepertinya sama ya dengan dock charging FC6 Pro yang kemarin. Di sini tertulisnya 8,4 volt ya. 500 mAh. Oke, kita simpan. Kemudian di sini yang terakhir ada belt clip. Ada belt clipnya. Oke, kosong ya teman-teman. Jadi kita di paket pembeliannya tidak mendapatkan headset seperti Baofeng, kemudian merek lainnya. Jadi seperti itu. Kita bereskan dulu mejanya. Ya, sudah beres ya. Kita rakit HT-nya bersama-sama. Kita pasangkan dulu antenanya. Kemudian cara memasangnya juga cukup sama ya. Jadi di sini ada slotnya. Dari atas dulu, kemudian tekan sampai terdengar bunyi klik. Nah, teman-teman, jadi kalau dengan sudah terpasang baterai seperti ini tampilannya, cukup tebal ya, cukup gempal HT-nya ya. Berbeda dengan Quansheng UV-K5, cukup ramping, dan di baterainya sendiri di Quansheng UV-K5 ini ada motifnya ya, ada teksturnya, jadi dia tidak licin seperti ini polos. Cuman memang dia di sininya ini juga ada sih, di sampingnya tuh seperti Baofeng UV5R. Nah, di sini saya ada Baofeng UV5R ya. Legend ini. Bentuknya juga hampir sama ya, teman-teman. Bentuknya hampir sama, hanya layarnya ini lebih besar, jelas. Nah, seperti ini. Ini lebih tebal ya. Ini sudah tidak ada tutupnya. Entah kemana, kemudian ya begitulah. Jadi kurang lebih sama. Atau kita bandingkan dengan UV5RH. Tebalnya hampir sama ya. Tebalnya hampir sama. Oke. Kita nyalakan HT-nya. Escom FC5 Pro. Ya, ini lampunya, backlight-nya dia warna biru ya. Kalau saya lihat langsung ini warna biru. Di kamera tidak terlalu kelihatan mungkin ya, warna biru muda. Kalau ini kan dia warna putih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita ukur dulu beratnya ya. Karena baterainya ini lebih besar, jadi ini jelas lebih berat. Walaupun secara dimensi dia kurang lebih sama ya. Secara dimensi dia kurang lebih sama, cuman ketebalannya berbeda karena memang ini baterainya lebih tebal. Oke, saya ambilkan dulu timbangannya. Oke, teman-teman, di sini saya ada timbangan dapur ya.
apa-apa lah. Ini kita ukur beratnya, sudah terpasang antena dan sudah terpasang baterai berapa? 256 ya. 256, 257, 256. Kita ukur Escom FC6 Pro. 220. Escom FC5 Pro 257, 256. Oke, jadi itu ya beratnya. Lumayan. Tapi karena dia dimensinya lebih compact jadi dan gempal, jadi enak digenggamnya gitu. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan ininya terpasang, kita coba pasang. Nah, sampai terdengar bunyi klik ya. Wah, ini sangat nggak enak ya, dipegangnya jadi lebih tebal. Kecuali teman-teman yang memang tangannya besar, ini cocok ya. Tapi, aduh, buat saya nih kegedean ya. Tuh. Kita copot saja. Kita nggak usah pakai ya. Oke, kita nyalakan. Di situ tertulis Escom FC5 Pro ya. Escom FC5 Pro. Kita lihat untuk scope frekuensinya. Kita masuk ke VFO mode dengan tekan F dan ini ya. VFO nomor 3. Kemudian untuk melihat scope frekuensinya, range frekuensinya itu kita tekan tombol F, kemudian 1. 1 untuk pidana. Frekuensi 151, kita lihat sampai kurangnya berapa. Kalau coba kita lihat di boxnya itu tadi 350 sampai 355 untuk frekuensi 1 itu. Oh, ini tapi ini ya lebih ini, kita coba kemudian ya kita coba lihat frekuensi 2-nya dari ini AM-nya ya. Kemudian frekuensi 3 VHF, frekuensi 4 200, frekuensi 5 350, frekuensi 6 UHF, dan seterusnya ada sampai F7 ya. Oke, kita kembalikan dulu ke frekuensi VHF saja. Kita lihat menunya apakah ada perbedaan dengan Escom FC6 Pro ya. Untuk masuk ke menu kita tekan tombol orange ini, scale. Di sini ada scale, kita atur ke 3, kemudian step ya. Step itu kita atur ke paling rendah. Paling rendahnya 2,5, tapi kita atur ke 2.50 ya. Kita atur ke 5 kilo saja. Untuk oke, dan untuk enternya kita ini ya, pencet tombol orange lagi, kemudian masuk lagi. Untuk TX powernya kita low saja. Ini untuk tone repeater, shift, offset, bandwidthnya wide, scramble, basicolog ya ini kalau nggak salah. Kemudian ini memory channel, save, ini untuk baterai saver ya. Kita pakai yang paling besar. Kemudian ini ada VOX, ABR-nya kita, ini yang paling cerah ya, 5. Ini dual watch-nya kita off-kan, crossband-nya off, kemudian beef-nya on, TOT-nya cukup 1 menit saja. Voice-nya, voice tuh ini ya,
Nah, ada cewek ngomong tuh, voice. Kita off kan. Kemudian scan ref-nya, CO, MDF, memori display frekuensinya, mau channel, mau name, mau frekuensi. Apakah di sini bisa langsung kasih nama di HT-nya secara manual, tidak perlu pakai aplikasi? Kita coba cek ya. Nah, di sini ada mic gain juga. Kita pakai yang paling ini ya. Di sini alarm mode, call down code, PTT ID, off saja, phone message, full message seperti biasa. Ini sudah kita biarkan saja. Kemudian Roger kita off, kemudian voltase 8,29 ya. AM-nya on, ini ada Noah on. Delete channel, reset VFO. Jadi tidak bisa ya, sama dengan Escom FC6 Pro, dia untuk memberi nama frekuensinya itu harus memakai programming software di PC. Ini juga sama. Oke, kita coba masuk ke frekuensi 142.040. Apakah sedang ada yang mengudara? Tidak ada ya. Jadi itu ya menu-menunya teman-teman, dan ini layarnya juga warna seperti ini sebetulnya sangat enak dilihat menurut saya daripada warna yang putih seperti ini. Mungkin di di bawah sinar matahari layar-layar seperti ini enak ya dilihatnya, jadi jelas gitu ya. Tapi kalau waktu gelap ini terlalu silau. Nah, kalau biru nah ini ada ya. Oh, ini cukup peka ya. Nah, jadi dia kalau ada seperti biasa RX-TX-nya dia nyala ya. Nah, ini kalau di ruangan yang cukup gelap tidak terlalu silau kalau warna biru, tapi kalau warna putih nah dia memang silau ya. Oke, sekarang kita ini ya ukur powernya, karena di spesifikasi powernya itu maksimal di 5 watt. Ya kita cek saja, kita buktikan, karena di Escom FC6 Pro ini ternyata di high-nya itu lebih dari 5 watt. Nah, di low-nya saja itu juga sudah gede gitu, apalagi di high-nya. Jadi selain boros baterai, menurut saya juga ke finalnya juga kurang bagus ya, apalagi di kondisi tertentu si antenanya kurang bagus. Nah, itu dengan power yang terlalu besar akan bisa cepat merusak gitu ke hardware-nya sendiri. Oke, saya persiapkan dulu untuk tes powernya ya teman-teman. Oke, di sini saya ada Marshall power meter TP10 dan konektor BNC to signal female-nya. Kita lepas dulu untuk antenanya, kita sambungkan konektor ini. Oke, sudah tersambung. Nah, oke teman-teman, ini sudah tersambung ya. Kita coba dulu di 50. Kita coba dulu di 50 ya. Apakah ini disable seperti kakaknya ini nih? Karena dia tidak bisa transmit di 50 ya. Kemarin kita coba powernya, kita coba di low dulu. Nah, ini untuk shortcut power ya, tombol F dan angka 6 HML. Sudah di low, kita coba disable. Jadi memang secara firmware bawaan sepertinya tidak bisa ditransmit di frekuensi ini.
Oke, di VHF-nya kita coba 144000. Kita coba ya di VHF-nya. Berapa di low-nya ini sudah low? Ini sudah low. Ya, berapa tuh? 5 watt. Waduh, tinggi ya. Tinggi sekali ya, teman-teman. Kemudian mediumnya 5 watt setengah. 5,5 watt, sorry. 5,5 watt ya. Aduh, 5,5 watt kurang. Ya, 5,5 watt kurang. Ya, 5,5 watt di mediumnya 144. Kemudian kita ganti ke high-nya. Waduh, saya agak khawatir ya ini ya. High-nya berapa ini? Ya, 6 watt sama jadinya ya. Sama seperti Escom FC6 Pro ini, menurut saya ini ketinggiannya. Low, middle, dan high-nya. Mungkin nanti teman-teman kalau beli HT ini bisa pakai firmware yang IJV ya. IJV itu dia bisa kalibrasi power. Jadi teman-teman bisa atur, bisa set powernya kalau di low berapa, di middle berapa, di high berapa. Ini di high-nya aja VHF tuh 6 watt. entah memang ini apa namanya ya, power meter saya yang error atau memang saya juga nggak ngerti ya. Tapi coba sekarang kita cek di powernya 430 ya di UHF 430 kita coba. Nah, 430 sudah, kita coba powernya di low. Nah, sudah low ya. Sudah low seperti apa? Ya. Ini low-nya saja 4 watt ya. 4 watt kurang. 4 watt, 4 watt malah. Dia bertambah ya. Low-nya 4 watt. Kelihatan nggak ya? Low-nya 4 watt. 4 watt kurang sedikit. Kemudian middle-nya di 430 MHz. 4 watt lebih sedikit. Nah, ini tidak seimbang gitu ya. Coba kita ke high. Oh, ini bedanya sangat-sangat kecil gitu. Bedanya sangat-sangat kecil. Mungkin oleh pabrikannya ini di Escomnya ya, bukan Quansengnya, mungkin di settingnya seperti itu. Nanti kita bisa upgrade firmware-nya pakai IJV atau Exumer ya. Biar, tapi setahu saya sih yang bisa kalibrasi power itu adalah IJV. Kalau Exumer saya sih belum pernah lihat ya. Kalau Exumer tuh dia punya Spectrum kalau nggak salah. Kalau IJV kan dia nggak punya ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Quanseng UV5R Plus atau Escom FC5 Pro. Powernya seperti itu, scope frekuensinya lebar, tapi ini saya khawatir banget sama powernya, jadi nanti kita kalibrasi ulang di video selanjutnya, karena saya juga harus ngoprek dulu seperti apa, bedanya apa dengan Quanseng UV K5, kemudian dengan HT-HT yang lain, kelebihan dan kekurangannya, biar nanti teman-teman breaker pemula khususnya seperti saya itu ketika memilih HT itu untuk HT permulaan itu jadi sesuai kebutuhan gitu ya, karena kalau seperti HT Quanseng ini dia jujur saja secara fitur dia sangat banyak, mumpuni gitu ya, dan secara harga juga dia sangat-sangat murah gitu ya, ramah di kantong. Coba kita cek air kopinya apakah bisa. Nah, air kopi ya,
Ini salah satu fitur tersembunyi juga dari HT Quanseng. Kita cek di sini apakah bisa air copy. Aduh, sorry. Bisa ya. Misalkan 401 025. Ini bisa ya untuk air copy. Jadi teman-teman nggak perlu repot apa namanya? Sorry. Nggak perlu repot scan frekuensi dan lain sebagainya. Air copy juga bisa. Air copy bisa, tapi syaratnya ya sesama HT Quanseng mungkin ya. Karena di Baofeng ini setahu saya tidak ada air copy ya. Tidak ada air copy. Jadi kalau kita coba cek, tidak ada ya. Hanya beda RW, hanya beda. Tidak ada. Nah, jadi itu teman-teman unboxing, video unboxing HT Quanseng UV5R Plus kali ini. Jadi untuk lebih tahu jeroannya kita harus oprek dulu seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa dibanding saudara-saudaranya, entah itu Quanseng UV-K5 atau Quanseng UV-K6. Kebetulan saya juga belum ada HT-nya Quanseng UV-K6 atau UV-K5 strip 8, jadi belum bisa membandingkan. Dan kebetulan memang baru ada UV-K5 gitu ya, jadi kita bandingannya dengan ini. Teman-teman lebih baik yang mana, lebih bagus yang mana, ditunggu video kita selanjutnya ya. Jadi itu saja untuk video unboxing dan sedikit review ya. Untuk unboxing dan sedikit review, pengenalan menu dan lain sebagainya di kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah 1023 di channel ini sampai selesai. Adapun kekurangan-kekurangan informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apabila teman-teman suka dengan videonya, silahkan like, komen, subscribe, dan share ya. Kalau tidak suka silahkan dislike. Atau teman-teman ada yang sudah punya Quanseng UV5R Plus ini, bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Ataupun teman-teman ada yang kritik dan saran untuk perkembangan channel ini, silahkan jangan sungkan-sungkan dituangkan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.